Bab 366, mengungkapkan kartu satu sama lain. Penatua Zong, Anda terlalu sopan. Kamilah yang mengganggu Anda dengan datang ke sini tanpa izin Anda. Pria berbaju zirah merah itu berpenampilan kasar, tetapi ia berbicara dengan bijaksana, sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Pemuda berjubah biru itu juga tersenyum, sangat kontras dengan sikap arogannya sebelumnya. Setelah berbasa-basi, mereka duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Ada urusan apa Anda dengan tamu-tamu terhormat kami? Tanya Zong Xiu setelah ia duduk. Mendengar ini, pemuda berjubah biru dan pria berbaju zirah merah bertukar pandang, tak satu pun dari mereka berbicara sejenak. Mereka berdua tahu bahwa mereka hanya memiliki satu tujuan tinggal di sini. Penatua Zong, izinkan saya langsung ke intinya. Saya sangat tertarik dengan jimat tingkat tinggi yang dilelang paviliun Anda. Saya ingin tahu berapa banyak jimat tingkat tinggi yang masih Anda miliki. Kata pria berwajah putih itu. Mendengar ini, pemuda berjubah biru dan pria berbaju zirah merah menatap Zong Xiu secara bersamaan. Kami memang memiliki jimat tingkat tinggi, tapi maaf saya tidak bisa mengungkapkan jumlah pastinya sekarang. Jika kalian tertarik, silakan datang ke paviliun Yingxian akhir bulan ini untuk menunjukkannya kepada kami, kata Zong Xiu. Kudengar tetua Zong cukup beruntung memiliki seorang ahli jimat tingkat tinggi yang bertanggung jawab. Saya ingin tahu apakah ada kemungkinan kerjasama lebih lanjut. Tanya pemuda berjubah biru itu, meskipun raut penyesalan terpancar di wajahnya saat berbicara. Pertanyaannya tiba-tiba, Tuan Muda Lan cukup berpengetahuan. Memang, ahli jimat saat ini sedang berada di paviliun. Namun, kita harus menunggu sampai pelelangan berakhir di akhir bulan. Jika kalian bertiga cukup tulus, saya akan mempertimbangkan untuk berbisnis lebih lanjut dengan kalian, kata Zong Xiu. Mendengar ini, pemuda berjubah biru dan ketiga orang lainnya berseri-seri gembira. Alasan mereka datang kali ini untuk menanyakan masalah jimat itu sekunder. Tujuan utama mereka adalah untuk menguji niat Zong Xiu dan melihat apakah mereka dapat menjalin hubungan dengan ahli jimat di belakangnya. Lagi pula, ahli jimat yang mampu merapal jimat tingkat tinggi sangat langka di benua Xie, dan pasokan jimat tingkat tinggi yang stabil sangat penting bagi perkembangan sebuah faksi. Apakah Anda serius, Tetua Zong? Jika ya, kami akan menghadiri setiap lelang yang diadakan oleh paviliun Yingxian mulai sekarang, dan pasti akan hadir di lelang akhir bulan ini, kata pemuda berjubah biru itu dengan penuh semangat. Haha, sebenarnya, klan Macan Api saya punya beberapa barang yang ingin kami jual di lelang ini, jadi kami bisa menitipkannya ke paviliun Yingxian, kata pria berbaju merah sambil tersenyum. Begitu juga dengan Bai Baoxuan. Kami juga berencana untuk menitipkan sejumlah barang ke paviliun Yingxian, tambah pemuda berjubah biru itu dengan tergesa-gesa. Begitu juga dengan Chang Qionghui, tambah pria berwajah putih itu. Zong Xiu, sambil tersenyum, mengatur waktu dengan masing-masing dari mereka untuk menandatangani perjanjian titipan keesokan harinya. Setelah mengobrol sebentar, pemuda berjubah biru dan yang lainnya bangkit untuk pamit. Zong Xiu mengantar yang lain keluar dari paviliun Yingxian dan berjalan cepat kembali ke sebuah ruangan di lantai atas. Saudara Xi, seperti yang Anda duga, beberapa faksi memang telah setuju untuk menandatangani kontrak komisi dengan paviliun Yingxian, kata Zong Xiu bersemangat. Petik 2. Bagus. Meskipun popularitas kita telah kembali,
kita masih memiliki selisih yang signifikan dengan pihak lawan, dan kita perlu memenangkan lebih banyak kekuatan. Ngomong-ngomong, saya ragu Paviliun Yukuan akan tinggal diam dalam masalah ini. Anda bisa mengirim seseorang untuk mengawasinya, kata Simu setelah berpikir sejenak. Zhong Xiu mengangguk. Di dalam Paviliun Yukuan, wajah wanita mempesona itu menjadi gelap. Pemilik Paviliun Yukuan, wanita muda berbaju hijau, berdiri di hadapannya. Jadi, suku Yanhu, Bai Baoxuan, dan klub Changqiong semuanya telah menandatangani kontrak komisi lelang dengan Paviliun Yingxian. Tanya wanita mempesona itu. Ya, kami telah mengirim seseorang untuk mengonfirmasi, kata wanita muda berbaju hijau itu. Wanita mempesona itu mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap. Hanya dengan beberapa jimat, mereka mampu menimbulkan kehebohan, bahkan meyakinkan 3 faksi penting untuk bersekutu dengan Paviliun Yingxian. Sepertinya kita benar-benar meremehkan Zhong Xiu itu. Ia terdiam sejenak, raut wajahnya berubah. Meski begitu, setahu saya, barang lelang Paviliun Yingxian saat ini masih jauh tertinggal dari kita, kata wanita muda berpakaian hijau itu. Kita tidak boleh berpuas diri. Kita punya kartu tersembunyi, dan mereka pasti punya. Kali ini, jimat tingkat tinggi telah menempatkan kita dalam posisi sulit. Kita perkirakan akhir bulan ini, kita akan kehilangan beberapa pasukan. Ngomong-ngomong, apa kau sudah menyelidiki asal-usul ahli jimat itu? Tanya wanita mempesona itu. Paviliun Yingxian sangat rahasia, jadi saya tidak bisa memastikannya sepenuhnya. Tetapi saya pergi ke kamar dagang beberapa hari yang lalu untuk meneliti latar belakang Zhong Xiu dan menemukan Simu, yang bersamanya, sebagai ahli jimat. Meskipun saya tidak tahu sejauh mana keahliannya dalam membuat jimat, saya menduga, kata wanita muda berpakaian hijau itu. Oh, jika ini Simu, mungkin saja. Orang ini tampaknya tidak memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tetapi dia juga bukan orang yang sederhana. Awasi dia dan lihat apakah dia benar-benar orang ini. Wanita mempesona itu memberi perintah. Ya, kata wanita muda berpakaian hijau itu. Wanita mempesona itu memikirkan sesuatu dan mengeluarkan sebuah piring giok putih seukuran telapak tangan. Piring itu penuh dengan tulisan tangan kecil-kecil. Itu adalah daftar barang. Wanita itu berpikir sejenak, mengetuknya dengan jari beberapa kali, dan mencentang beberapa barang. Pergi dan bawa barang-barang ini keluar dan bagikan kedua lelang berikutnya. Wanita mempesona itu menyerahkan piring giok itu kepada wanita muda berbaju hijau. Penatua Zhao, benda-benda ini awalnya direncanakan untuk disimpan untuk pelelangan terakhir. Apakah Anda akan mengeluarkannya sekarang? Wanita muda berbaju hijau itu mengambil piring giok itu, melihatnya, dan berkata dengan ragu. Tidak masalah. Tidak banyak hari lagi sampai akhir bulan. Waktunya untuk menebar umpan, kata wanita mempesona itu. Penatua Zhao, mohon maaf karena saya harus mengatakan beberapa patah kata lagi. Barang-barang lainnya baik-baik saja, tetapi bunga Xuanming ini diperoleh dengan susah payah. Memamerkannya sekarang terasa agak. Wanita muda berbaju hijau itu memulai. Saya mengerti, tetapi Anda harus tahu bahwa hanya dengan menawarkan barang yang benar-benar berharga Anda dapat menangkap ikan besar. Wajah wanita mempesona itu menunjukkan sedikit rasa sakit, tetapi ia segera menenangkan diri. Melihat ini, wanita muda berbaju hijau itu tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Setelah membungkuk, ia mundur. Kabar tentang banyaknya jimat, terutama yang tingkat tinggi, yang muncul di paviliun Yingxian menyebar dengan cepat ke seluruh kota Changsu, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dan membuat banyak kekuatan di dalam kota menjadi cemas. Sementara itu, tersebar rumor bahwa lelang kecil paviliun Yukuan besok akan menampilkan banyak harta karun istimewa, termasuk beberapa yang dapat meningkatkan kekuatan magis seseorang. Persaingan antara paviliun Yukuan dan paviliun Yingxian sangat diincar oleh kekuatan lain. Untuk menarik perhatian, kedua belah pihak tentu saja akan menawarkan banyak barang berharga. Sementara itu, di cabang sekte Mingyue di tebing Lie Feng, tak jauh dari kota Changsu, dua orang duduk saling berhadapan di aula samping. Salah satunya adalah Di Feng, dan yang lainnya, seorang wanita berbaju merah, adalah Zhen yang telah tiada. Lengan Di Feng yang terputus telah tumbuh kembali, tetapi wajahnya masih tampak pucat, seolah-olah kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Adik muda Zhen, mengapa kau kembali? Bukankah kakak senior Li Wan punya sesuatu yang lebih penting untukmu? Tanya Di Feng. Kakak senior Li Wan sudah mengurus sendiri masalah itu. Dia menyuruhku kembali dan berpartisipasi dalam lelang kota Changsu, kata wanita bermarga Zhen itu. Lelang, itu kan cuma acara yang diadakan oleh kamar dagang Tianwu. Mungkinkah isinya sesuatu yang bahkan kakak muda Li Wan pun tertarik? Di Feng tertegun mendengarnya dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Kudengar lelang ini diselenggarakan bersama oleh dua tetua kamar dagang Tianwu. Mereka sepertinya sedang bersaing untuk sesuatu. Salah satunya adalah Zhong Xiu. Wanita ini biasa saja, tapi dia punya hubungan dekat dengan Simu. Aku yakin kau tahu itu, kata wanita bermarga Zhen itu, seolah tahu segalanya tentang kamar dagang Tianwu. Memang, aku tidak menyangka Simu punya hubungan dengan kamar dagang Tianwu, kata Di Feng sambil berpikir. Menurut informasi yang kukumpulkan, Zhong Xiu saat ini sedang dirugikan dalam kompetisi kamar dagang Tianwu ini. Simu pasti akan membantu Zhong Xiu, kata wanita bermarga Zhen itu. Maksudmu, Di Feng sepertinya punya ide. Melaksanakan lelang pada dasarnya adalah tentang bersaing untuk melihat siapa yang memiliki sumber daya lebih kaya, jumlah harta yang dimiliki, dan seberapa besar promosi praproduksi. Aku tidak tahu tentang harta Simu yang lain, tetapi ada satu hal yang sangat berharga. Jika terungkap, pasti akan menarik perhatian besar. Wanita Zhen itu tersenyum. Batu bintang, seru Di Feng. Sedikit rasa malu dan dendam terpancar di wajahnya. Simulah yang telah merebut batu bintang itu darinya. Kakak senior Di, Simu mungkin tampak seperti prajurit Xiantian biasa, tetapi karena dia terkesan dengan kakak senior Liu, dia jelas jauh lebih tangguh. Wajar saja kita selangkah di belakang. Kakak senior Liu bilang kita bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, kata wanita Zhen itu, memperhatikan raut wajah Di Feng. Di Feng merasa tenang, dan raut wajahnya menjadi cerah. Juga, kakak senior Liu diam-diam memberitahu saya bahwa lelang ini akan menampilkan sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada batu bintang, kata wanita bermarga Zhen itu. Apa itu? Tanya Di Feng penasaran. Wanita bermarga Zhen itu ragu-ragu, bibirnya bergerak sedikit saat ia berbicara melalui telepati. Seseorang benar-benar melelang benda ini, kata Di Feng terkejut. Saya juga tidak begitu percaya, tetapi karena kakak senior Liu An memberitahu saya tentang hal itu
Itu pasti benar, kata wanita bermarga Zen itu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari luar, dan seorang murid sekte bulan gelap masuk. Tuan Di, Paviliun Yukuan dari kamar dagang Tianwu baru saja mengirimkan undangan. Murid sekte bulan gelap itu menyerahkan undangan yang halus kepada Di Feng. Di Feng mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya, meminta murid sekte bulan gelap itu untuk mundur. Ia membolak-balik undangan itu, tiba-tiba mengangkat alisnya, dan menyerahkan undangan itu kepada wanita bermarga Zen. Selain undangan itu juga mencantumkan beberapa barang langka yang muncul dalam lelang. Kali ini, Paviliun Yingxian melemparkan jimat tingkat tinggi sebagai alat tawar-menawar, dan Paviliun Yukuan benar-benar tidak bisa tinggal diam, kata Di Feng. Bab 367 Bunga Xuanming. Keesokan harinya, siang hari, pelelangan dimulai sesuai jadwal di lantai pertama Paviliun Yukuan. Berbagai faksi berkumpul di tempat tersebut. Simu, mengenakan pakaian barbar biasa dan topi kerucut, berdiri di sudut, tatapannya mengamati sekelilingnya. Lantai pertama Paviliun Yukuan jauh lebih luas daripada Paviliun Yingxian, namun sudah hampir penuh sesak. Tampaknya meskipun Paviliun Yingxian telah menggunakan jimat tingkat tinggi untuk menarik perhatian orang banyak, dampaknya terhadap Paviliun Yukuan terbatas. Pengaruh baru pihak lawan langsung terasa. Wajah Simu sedikit berubah, dan ia berseru pelan. Tidak jauh di sebelah kirinya, di depannya, duduk seorang wanita berjubah abu-abu. Meskipun ia mengenakan jubah dan cadar hitam di wajahnya, mata tajam Simu dapat mengenali identitasnya dari beberapa detail halus. Bukankah ini wanita bermarga Zen dari sekte Timur Mingyue? Mengapa dia ada di sini juga? Ekspresi Simu berubah, kecurigaan muncul di benaknya. Zen sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Kerumunan ramai di latar belakang, mengobrol satu sama lain, seolah tanpa tanda-tanda mencurigakan. Wanita bermarga Zen itu mengerutkan kening dan berbalik. Simu perlahan muncul dari balik beberapa pria bertubuh besar, tanpa repot-repot memperhatikan wanita itu, dan diam-diam mengubah tempat duduknya. Tak lama kemudian, pelelangan resmi dimulai. Paviliun Yukuan telah berinvestasi besar kali ini, menawarkan beberapa barang langka, yang semuanya dihargai tinggi, mengundang sorak-sorai dan langsung menggetarkan suasana. Semuanya, barang berikutnya akan menjadi penutup pelelangan ini, seorang wanita berjubah merah muda mengumumkan dari meja lelang. Dengan lambaian tangannya, sebuah kotak hijau muncul di meja di depannya. Meskipun dari kejauhan, mereka yang memiliki indera tajam masih bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari kotak hijau itu. Di tengah hiruk-pikuk diskusi, kotak itu dibuka, dan udara dingin menyapu, mengirimkan hawa dingin ke seluruh ruangan. Mereka yang menunggu dengan penuh semangat di barisan depan menggigil, leher mereka gemetar. Semua orang menatap, mata mereka terbelalak. Di dalamnya, sekuntum bunga hijau cerah muncul, tampak begitu lembut. Cahaya hijau, bagaikan air, tampak mengalir dari setiap kelopaknya. Mata Simu berbinar, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Seperti dugaannya, bunga Xuanming, salah satu harta karun yang dirilis oleh Paviliun Yukuan, memang bunga hijau misterius yang sering dibawa Yan Luo dari dunia lain. Semuanya, ini disebut bunga Xuanming. Bunga ini berasal dari alam kematian yang misterius. Jika ada rekan Taois dari sekte bulan gelap yang hadir, kalian mungkin pernah mendengarnya.
Bunga ini mungkin langka di luar sana, jadi saya akan memperkenalkannya secara singkat. Xuanming ini sebenarnya bukan bunga, hanya saja penampilannya mirip. Bunga ini terbentuk dari energi Taiyin murni yang tertinggal setelah makhluk mayat hidup tingkat bumi ke atas di alam kematian disambar petir surgawi, dikombinasikan dengan faktor-faktor lain. Bunga ini sangat langka dan sulit dipanen. Bunga ini dapat meningkatkan kultivasi mana seorang penyihir secara signifikan dan membantu penyihir di bawah tingkat bulan menembus batas kemampuan. Petik 2. Barang ini awalnya dijadwalkan untuk ditampilkan dalam lelang terakhir beberapa hari lagi, tetapi kami membuat pengecualian dan membawanya keluar lebih awal. Pertama, untuk menunjukkan tekad Paviliun Yukuan untuk menyukseskan lelang ini, dan kedua, untuk memberitahu semua orang bahwa akan ada lebih banyak barang menarik di lelang terakhir di akhir bulan. Mohon berkenan mampir, kata asteris. Suasana tiba-tiba ramai dengan diskusi. Baiklah, cukup perkenalannya. Sekarang mari kita mulai penawaran. Penawaran awal, 30.000 batu roh. Setiap penawaran harus minimal 1.000 batu roh. Kata dengan senyum tipis di wajahnya. 35.000, 40.000, 50.000. Penawaran sengit pun terjadi, banyak yang hadir memerah karena gembira. Meskipun sebagian besar belum pernah mendengar tentang bunga neter misterius, Paviliun Yukuan mewakili kamar dagang Tianwu. Karena kamar dagang Tianwu mengklaim bahwa bunga ini dapat meningkatkan peluang menembus batas kemampuan seorang penyihir, pernyataan itu sama sekali tidak benar. Banyak penyihir dari faksi-faksi yang hadir terjebak di batas kemampuan ini, beberapa bahkan berada di puncak peringkat bintang, di ambang mencapai peringkat bulan. Jika bunga neter misterius ini digunakan dengan bijak, bunga ini sangat mungkin menciptakan penyihir peringkat bulan untuk faksi manapun. Bagaimana mungkin tidak ada yang panik? Di lantai 2, seorang wanita mempesona, mengamati kerumunan yang bersemangat di bawah, tersenyum. Ia telah menghabiskan beberapa harta karunnya yang paling berharga, tetapi semua itu sepadan untuk dapat memulihkan popularitas. Lelang hampir berakhir, dan semakin banyak perhatian yang dapat ditarik oleh tempat itu, semakin banyak informasi dan isu-isu penting yang dapat diungkapnya. Simu berhenti menonton dan berdiri, menuju pintu keluar. Di dalam, penawaran sengit terus berlanjut. 60.000, harganya naik pesat, mencapai 9.000. Petik 2. 70.000 batu roh. Sebuah suara berat terdengar, menaikkan harga 10.000, membungkam banyak suara di ruangan itu. Simu mengangkat alis dan melirik. Penawarnya tak lain adalah wanita bermarga sen. 90.000. Terdengar suara lain, menaikkan harga sebanyak 20.000 batu spiritual. Penawarnya adalah seorang tetua berjubah abu-abu, orang yang sama yang berdiri di samping Leng Yuetong. Simu sudah sampai di pintu, dengan senyum tipis di wajahnya, lalu berbalik untuk pergi. Semakin sengit penawaran di sini, semakin baik baginya dan Paviliun Yingxian. Di Paviliun Yingxian, Zhong Xiu membungkuk di atas mejanya, memilah-milah dokumen, ekspresinya agak muram. Paviliun Yingxian juga mengadakan lelang kecil hari ini, tetapi karena kemunculan bunga Xuanming dari Paviliun Yukuan, hasilnya kurang memuaskan. Pintu berderit terbuka, dan Simu masuk. Saudara Si, kudengar ada banyak hal yang terjadi di Paviliun Yukuan.
Seluruh kota membicarakan bunga Xuanming itu, kata Zhong Xiu. Dengan bunga Xuanming, Paviliun Yukuan sekali lagi menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Siwer, jangan terburu-buru. Lihat ini dulu, kata Simu dengan senyum di wajahnya. Ia menjabat tangan Zhong Xiu, dan dengan lambaian tangannya yang lain, sebuah kotak hitam muncul dan ia menyerahkannya. Zhong Xiu secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambil kotak hitam itu, dan di bawah tatapan Simu yang tersenyum, ia membuka tutupnya. Di dalamnya, tersusun rapi, terdapat 3 bunga hijau, memancarkan cahaya redup. Mereka memang bunga Xuanming. Ini, bunga Xuanming. Mata indah Zhong Xiu terbelalak tak percaya. Simu tersenyum dan mengangguk. Sebelumnya, ia telah menukar ketiga bunga Xuanming ini dengan Yan Luo. Awalnya ia berniat menyimpannya untuk digunakan nanti ketika ia berhasil melewati hambatan level terakhir teknik kondensasi jiwa, tetapi karena situasinya sekarang istimewa, ia mengambilnya untuk keperluan darurat. Lagi pula, bagi Yan Luo, bunga Xuanming ini tampaknya tidak sulit dipetik. Yang tidak diketahui Simu adalah bunga-bunga Xuanming ini tidak mudah diperoleh. Bunga-bunga ini sangat berbahaya bagi mereka yang berada dalam kondisi spiritual murni. Kehadiran kekuatan Taiyin murni ini saja kemungkinan akan menguras energi mereka dan mengubahnya menjadi es. Hei, kakak Si, dari mana kau mendapatkan ketiga bunga Xuanming ini? Tanya Zhong Xiu, setelah tersadar setelah beberapa saat. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Aku tidak pernah nyadari nilainya, kata Simu, dengan lembut menghindari topik pembicaraan. Entah kenapa, ia secara tidak sadar tidak ingin Zhong Xiu tahu tentang Yan Luo. Zhong Xiu, yang juga sangat cerdas, dapat merasakan keengganan Simu untuk membahas lebih lanjut, jadi ia tidak mendesaknya. Ia menatap ketiga bunga hijau itu, sekilas kegembiraan di matanya. Siwer, aku serahkan ketiga bunga Xuanming ini padamu. Paviliun Yukuan sudah cukup banyak mempublikasikannya untuk kita, jadi kita bisa menggunakannya untuk menarik lebih banyak perhatian, kata Simu. Zhong Xiu mengangguk. Namun, pelelangannya tinggal beberapa hari lagi. Mari kita jual ketiga bunga Xuanming ini bersama-sama di hari pelelangan, dan lakukan prapemasaran sebelumnya, kata Zhong Xiu setelah berpikir sejenak. Kau lebih tahu cara memanfaatkan benda ini daripada aku. Atur saja sesukamu, kata Simu. Zhong Xiu bergumam, menatap Simu. Rona merah tipis muncul di wajahnya. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat, berjinjit, dan dengan cepat mencium pipinya. Pipi Simu terasa dingin, dan sebelum ia sempat bereaksi, Zhong Xiu sudah berputar dan keluar dari pintu seperti embusan angin. Ia tertegun, lalu tersenyum kecut, duduk di meja terdekat, dan mengambil setumpuk jimat kulit binatang. Kota Changsu ramai dengan kegembiraan atas pelelangan Paviliun Yukuan, dengan hampir semua orang membicarakan bunga Xuanming. Namun, keesokan harinya, Paviliun Yingxian, yang tampaknya terkekang, tiba-tiba mengumumkan pengumuman yang mengejutkan. Mereka akan melelang ketiga bunga Xuanming pada lelang terakhir di akhir bulan. Semua faksi utama di kota Changsu menerima undangan dari Paviliun Yingxian, beserta gambar 3 bunga Xuanming. Lebih lanjut, undangan tersebut mencantumkan banyak barang langka dan berharga lainnya, yang semuanya jarang terlihat. Tentu saja, undangan tersebut juga mencakup banyak jimat tingkat tinggi. Di bagian akhir,
Undangan tersebut juga mencantumkan hadiah utama lelang Paviliun Yingxian, sebuah batu bintang. Kota Changsu kembali dikejutkan. Banyak faksi yang telah menerima undangan segera mengirimkan perwakilan ke Paviliun Yingxian, menyatakan komitmen mereka untuk menghadiri acara tersebut. Jimat tingkat tinggi, bunga neter misterius, batu bintang. Hampir setiap barang menjadi sumber kegembiraan, apalagi saat ketiganya dikumpulkan. Lelang Paviliun Yukuan sebelumnya, khususnya, telah menghasilkan publisitas yang signifikan untuk bunga neter misterius, dan mereka yang menginginkannya tetapi gagal mendapatkannya berbondong-bondong ke Paviliun Yingxian. Saat Paviliun Yingxian mengirimkan undangan lelang, semua faksi utama di kota Changsu diam-diam mengamati pergerakan Paviliun Yukuan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Paviliun Yukuan tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Waktu berlalu begitu cepat, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Besok adalah hari pelelangan, dan para penguasa kota terlalu sibuk memperhatikan perselisihan antara Paviliun Yingxian dan Paviliun Yukuan hingga tak memperhatikannya. Namun, pada saat ini, Paviliun Yukuan, yang hingga saat itu masih bungkam, tiba-tiba mengirimkan undangan terakhirnya untuk pelelangan. Seperti Paviliun Yingxian, undangan tersebut juga menyertakan lampiran berisi daftar harta karun yang akan dipersembahkan dalam pelelangan. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi benda terakhir yang muncul adalah kristal Lingyan, harta karun paling berharga Paviliun Yukuan. Kristal Lingyan, apa ini? Banyak orang di kota Changsu bingung karena belum pernah mendengarnya. Namun, hanya karena mereka tidak mengetahuinya, bukan berarti yang lain tidak mengetahuinya. Bab 368, Harta Karun Rahasia Suku Iblis. Di sudut kota Changsu, di luar halaman yang luas dan megah, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri dengan tangan terkulai. Tatapannya terus-menerus tertuju ke arah rumah di tengah. Raut wajah khawatir terpancar di wajahnya. Rumah itu diselimuti cahaya kelabu. Bahkan di balik cahaya kelabu itu, seseorang dapat merasakan gelombang energi magis yang kuat memancar dari dalam. Setelah 1 jam penuh, fluktuasi magis yang memancar dari rumah itu perlahan menghilang. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka, dan Leng Yuetong, mengenakan pakaian oranye, perlahan muncul. Cahaya redup masih terpancar di mata indahnya, dan gelombang energi magis tersembunyi memancar dari tubuhnya. Selamat, Nona 7, atas kemajuan kultivasi Anda yang luar biasa, mencapai alam bintang 7. Setelah masalah ini terselesaikan dan kita kembali ke aula utama, Anda dapat mencoba mundur dan berjuang menuju alam bulan, kata tetua berjubah abu-abu itu sambil tersenyum dan membungkuk. Berkat bunga neter misterius, aku berhasil menembus hambatan ini dan mencapai kemajuan kultivasi yang begitu signifikan. Ngomong-ngomong, berapa lama lagi sampai lelang Changsu? Tanya Leng Yuetong. Nona 7, kau sudah bermeditasi selama 7 hari penuh. Besok adalah lelang Changsu, kata tetua berjubah abu-abu itu, sambil mengeluarkan 2 undangan dan menyerahkannya. Ini undangan dari Paviliun Yingxian dan Paviliun Yukuan. Silakan lihat, Nona 7. Leng Yuetong mengambilnya, meliriknya, dan berkata, akhirnya, undangan itu muncul. Kali ini, kita harus mendapatkannya. Oh, aku tidak menyangka Paviliun Yingxian memiliki bunga Xuanming. Tetua Bei, tolong lari ke Paviliun Yingxian untukku dan pastikan untuk mendapatkan ketiga bunga Xuanming itu.
Jangan khawatir, Nona. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata tetua berjubah abu-abu itu. Paviliun Yingxian, di aula samping. Siwer, pernahkah kau mendengar tentang kristal Lingyan ini sebelumnya? Tanya Simu. Tidak, aku sudah bertanya pada penjaga toko G, dan dia bilang dia juga belum pernah mendengarnya. Tapi kupikir karena Paviliun Yukuan memamerkan ini sebagai penutupnya, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini semacam materi spiritual yang sangat berharga, atau mungkin mengandung energi khusus. Zhong Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, meski tahu kita akan menggunakan batu bintang sebagai penutupnya, mereka tetap membawakan ini. Pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya, kata Simu sambil berpikir. Undangan di tangannya bergambar kristal Lingyan, identik dengan kristal merah tua transparan yang sebelumnya ditemukannya di gua bawah tanah di luar kota Rikang. Ini, kedua kalinya dia mendengar nama kristal Lingyan. Terakhir kali adalah pada malam mereka mengantarkan barang, ketika Leng Yuetong menyebutkannya dalam percakapan pribadi. Namun hingga hari ini, dia masih belum tahu tujuannya. Mungkinkah Leng Yuetong datang ke kota Changsu khusus untuk kristal Lingyan ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Liu An? Simu bertanya-tanya. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, diiringi suara penjaga toko G. Tetua Zhong, saya telah mempelajari sesuatu yang penting dan perlu melaporkannya kepada Anda. Penjaga toko G, apa yang Anda pelajari? Tanya Zhong Xiu, membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Entah mengapa, sebuah rumor telah beredar di kota hari ini. Setelah beberapa penyelidikan, saya merasa agak mencurigakan. Jadi saya berencana untuk melaporkannya kepada Tetua Zhong, kata Tetua G. Rumor apa? Tanya Zhong Xiu. Saya ingin tahu apakah Tetua Zhong dan Senior Si pernah mendengar tentang legenda harta karun rahasia klan iblis. Tanya penjaga toko G. Harta karun rahasia klan iblis. Zhong Xiu dan Si Mu saling melirik, lalu mengalihkan pandangan mereka ke penjaga toko G, yang jelas-jelas belum pernah mendengarnya. Sebenarnya, sejak perang iblis barbar ribuan tahun yang lalu, sebuah legenda telah beredar di benua Xie, yang mengklaim bahwa sebuah harta karun rahasia klan iblis terletak di puncak Lingtian di wilayah Naluo di benua tengah. Harta karun rahasia ini ditinggalkan oleh Raja Iblis Kera Putih, yang tiba-tiba muncul selama perang iblis barbar. Di dalam harta karun rahasia ini terdapat sebuah warisan. Jika seseorang mendapatkan warisan ini, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi juga menyimpan rahasia untuk naik ke alam abadi, kata Tetua G. Sebuah warisan, alam abadi. Simu terkejut, dan ekspresi Zhong Xiu di sampingnya berubah. Memang, karena Raja Iblis Kera Putih hampir tak terkalahkan di antara para iblis dan barbar pada masa itu, warisannya tentu saja menjadi incaran semua orang. Ketika Raja Iblis Kera Putih menghilang dari puncak Lingtian tanpa penjelasan, beberapa orang percaya bahwa ia telah naik ke alam abadi. Namun, para iblis selalu menganggap hal ini omong kosong. Namun, 3 suku iblis utama yang ditempatkan di puncak Lingtian, yang menganggapnya sebagai situs suci, tampaknya menutupi sesuatu. Karena harta karun tersembunyi klan iblis ini, beberapa perang pecah antara iblis dan barbar. Bahkan ada rumor bahwa para prajurit barbar yang kuat secara paksa menyusup ke puncak Lingtian, tetapi akhirnya kembali dengan tangan kosong, kehilangan banyak prajurit mereka. Kemudian,
Karena tidak satu pun dari 3 suku iblis utama yang dapat menandingi Raja Iblis Kera Putih, masalah ini perlahan mereda, lanjut lelaki tua bermarga G itu. Jadi mengapa masalah ini diangkat lagi kali ini? Tanya Zhong Xiu. Konon kabarnya ada hubungannya dengan kristal Lingyan ini. Rumor ini mengklaim bahwa kristal Lingyan ini adalah kunci untuk menemukan warisan Raja Iblis Kera Putih di puncak Lingtian dan naik ke alam abadi, kata tetua G. Kapan rumor ini bermula? Tanya Simu. Mulai beredar pagi ini, kata tetua G. Ini sangat bertepatan dengan Paviliun Yukuan yang mengirimkan undangan, kata Zhong Xiu. Saya khawatir rumor ini awalnya disebarkan oleh Paviliun Yukuan atau tetua Shizao untuk membangun momentum bagi kristal Lingyan, kata Simu. Memang agak aneh, tapi rumor hanyalah rumor. Siapa yang bisa membuktikan benda ini benar-benar memiliki tujuan seperti itu? Mungkinkah seseorang benar-benar menghabiskan banyak uang untuk rumor ini, yang tidak diketahui? Ngomong-ngomong, bagaimana reaksi dari semua pihak? Zhong Xiu merenung sejenak sebelum berkata. Yang aneh adalah ini tampaknya telah menarik perhatian beberapa kekuatan besar, kata tetua G. Mendengar ini, Zhong Xiu dan Simu bertukar pandang, lalu mengangguk. Baiklah, saya mengerti. Tetua G, Anda telah bekerja keras. Mohon, permisi. Setelah mengantar tetua G pergi, Zhong Xiu menutup pintu. Siwer, ada apa? Tanya Simu. Saudara Si, jika rumor itu benar, nilai kristal Lingyan kemungkinan jauh lebih tinggi daripada beberapa bunga Xuanming dan bahkan batu bintang, kata Zhong Xiu sambil mendesah. Siwer, sampai langkah terakhir, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Kita lihat saja nanti, kata Simu. Zhong Xiu mengangguk. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di atas kota Changsu, dan langit tampak cerah. Langit tampak seperti cermin biru kehijauan, membangkitkan rasa damai dan tenteram. Hari ini adalah hari resmi lelang kota Changsu. Kamar dagang Tianwu telah berupaya keras untuk mewujudkannya. Semua toko kamar dagang Tianwu di seluruh kota Changsu dihiasi lampu dan dekorasi warna-warni, dan Paviliun Yingxian dan Paviliun Yukuan, tempat lelang, telah didekorasi dengan cermat, baik di dalam maupun di luar. Meskipun eksterior kedua tempat tersebut tetap sama, permata terlarang yang ditempatkan di seluruh tempat memancarkan aura yang mempesona, membuatnya sangat mudah terlihat bahkan di siang bolong, bahkan ari jarak puluhan mil. Di depan Paviliun Yingxian, seorang lelaki tua bermarga G dan beberapa pengurus paviliun berdiri di pintu masuk. Kerumunan orang berbondong-bondong masuk, membuat tempat itu cukup populer. Aula lelang besar di lantai 3 Paviliun Yingxian dengan cepat terisi, dihadiri oleh semua kekuatan besar. Ruang-ruang pribadi di kedua sisi tempat lelang juga dipenuhi oleh para VIP. Dari sebuah ruangan yang tinggi di Paviliun Yingxian, Zhong Xiu mengamati situasi di bawah, sedikit rileks. Jangan khawatir, dalam hal popularitas, kita tidak kalah populer dari Paviliun Yukuan. Siapa yang akan menang masih harus dilihat, kata Simu, berdiri di samping Zhong Xiu. Zhong Xiu mengangguk. Simu melihat sekeliling. Saat ini, tempat lelang dipenuhi oleh lebih dari selusin aura kuat, masing-masing mencapai tingkat bumi. Saudara Si, saya akan keluar sebentar. Saya perlu menyapa beberapa VIP secara pribadi, kata Zhong Xiu. Baiklah, silakan, Simu mengangguk.
Zhong Xiu berbalik dan berjalan keluar. Waktu berlalu perlahan, dan lelang akhirnya resmi dimulai. Guli, kepala juru lelang paviliun Yingxian, pria parubaya berjubah ungu dengan tangan kosong, melangkah ke podium. Selamat datang semuanya di paviliun Yingxian hari ini. Ini suatu kehormatan bagi kami, dan terlebih lagi bagi kamar dagang Tianwu. Banyak dari kalian yang datang dari jauh, dan kalian pasti sudah lama menantikan acara akbar hari ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Guli langsung ke intinya tanpa formalitas apapun. Saat Guli berbicara, seseorang meletakkan benda pertama di atas meja lelang, sebuah kotak giok. Di dalamnya, setumpuk jimat memancarkan kekuatan magis yang menakjubkan. Seperti yang kalian semua tahu, paviliun kami telah mengundang seorang ahli pembuat jimat. Banyak rekan Taois yang beruntung telah menyaksikan jimat tingkat menengah hingga tingginya. Kali ini, ahli ini telah mempercayakan paviliun Yingxian untuk melelang total 100 jimat tingkat tinggi. Jimat-jimat ini akan didistribusikan dalam 10 gelombang selama lelang. Ini baru gelombang pertama, kata Guli. Suasana langsung memanas, dan kegembiraan terpancar di mata banyak orang. Banyak yang datang khusus untuk jimat-jimat ini. Guli tersenyum. Barang pertama dalam lelang ini pasti sukses besar, sebuah awal yang baik. 10 jimat bayangan angin atribut angin tingkat tinggi. Penawaran awal, 20.000 batu roh. Setiap penawaran harus minimal 1.000. Seru Guli. 21.000 batu roh. 25.000. 30.000. 35.000. Penawaran terus berlanjut, dan harganya dengan cepat melonjak menjadi 50.000 batu roh. Penawarnya tak lain adalah Tuan Muda Lan Yu dari Bai Baoxuan. Ia tampak merenungkan kegagalannya sebelumnya dalam mendapatkan jimat tingkat tinggi. 60.000. Sebuah suara berat terdengar dari kotak VIP. Para tamu VIP belum pernah menawar sebelumnya. Ini pertama kalinya ada yang ikut menawar. Wajah Tuan Muda Lan Yu memucat, dan ia mengangkat tangannya. 65.000. Serunya langsung. 70.000. Suara itu menggema dari kotak itu, perlahan dan hati-hati, tanpa tanda-tanda akan menyerah. Lan Yu perlahan menurunkan tangannya. Harganya sudah tinggi, tidak sebanding dengan persaingan. 80.000. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari kotak lain. 100.000. Orang di kotak pertama tampak sedikit tidak sabar dan mematok harga yang sangat tinggi. Bab 369 tertinggal. Saat pria di ruang pribadi mengumumkan harganya, semua orang di aula lelang tercengang. 10 jimat tingkat tinggi yang terjual seharga 60 atau 70.000 batu roh saja sudah sangat tinggi, dan 100.000 batu roh bukan hanya harga yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Lagi pula, betapapun langka atau sulitnya mendapatkannya, jimat tingkat tinggi adalah barang sekali pakai. Bahkan di benua Xie yang relatif kaya sumber daya, 100.000 batu roh adalah jumlah yang signifikan, lebih dari cukup untuk membeli senjata spiritual yang layak. Seperti yang diduga, saat harga diumumkan, semua orang di sekitarnya terdiam, dan keheningan juga menyelimuti ruang pribadi lainnya. Guli sangat gembira. Mendapatkan harga ini untuk barang pertama adalah awal yang pasti. Harta karun berikutnya adalah senjata spiritual tingkat rendah, tombak dingin busur perak. Guli melambaikan tangannya, dan beberapa orang membawa benda persegi panjang-panjang yang dilapisi kain merah. Guli menarik kain merah itu,
memperlihatkan tombak perak yang panjangnya lebih dari 3 meter. Sinar cahaya perak menyinari permukaan tombak, membuatnya tampak cemerlang dan lincah. Kepala tombak melengkung seperti tubuh ular, semburat merah berkilau di ujungnya, seperti mata ular, memancarkan aura menyeramkan. Seluruh tombak perak itu menyerupai ular piton perak yang sedang berbaring, siap menerkam dan melukai kapan saja. Di ruang atas, mata Simu berkedip-kedip. Tombak perak ini adalah tombak yang ia rebut dari seorang tetua tingkat bumi dari Sekte Abadi Tongtian, tetapi sekarang tampak berbeda, seolah-olah kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat. Mungkin Paviliun Yingxian telah melakukan sesuatu dengannya saat berada di tangan Zhong Xiu. Harta karun ini berkualitas luar biasa, dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Guli, dengan fasih, memuji tombak perak itu sebagai sesuatu yang benar-benar langka dan tak tertandingi. Mereka yang sangat membutuhkan senjata spiritual yang cocok segera menawar, dan tombak itu segera terjual dengan harga tinggi. Dalam beberapa jam berikutnya, harta karun berdatangan secara bertubi-tubi, instrumen magis, eliksir, material, dan barang berharga lainnya, termasuk beberapa tumpukan jimat tingkat tinggi. Meskipun tumpukan jimat ini tidak mencapai harga selangit 100.000 batu roh, semuanya terjual dengan harga tinggi, dipengaruhi oleh lelang sebelumnya. Suasana di tempat lelang berangsur-angsur memanas, dan para VIP di ruang privat di kedua sisi juga sering mengajukan penawaran. Paruh pertama lelang berlalu dengan cepat. Di sebuah ruangan di lantai atas, Zhong Xiu memegang sebuah tablet giok putih, yang di atasnya terdapat deretan karakter kecil, yang merupakan harga berbagai barang yang terjual di paruh pertama. Bagaimana penjualan di paruh pertama? Tanya Simu. Sekitar 1,08 juta, 20% lebih banyak dari yang kami perkirakan, kata Zhong Xiu. Simu mengangguk. Lelang menempatkan barang-barang berharga di bagian belakang, jadi hasil di paruh pertama ini dianggap sangat bagus. Sebuah cahaya hijau tiba-tiba muncul di pinggang Zhong Xiu, dan wajahnya sedikit berubah. Ia meletakkan tablet giok dan mengeluarkan manik bundar hijau dari pinggangnya, sedikit gugup di wajahnya. Apa ini? Tanya Simu. Mata-mata yang diam-diam kukirim ke pelelangan Paviliun Yukuan telah menyelesaikan paruh pertama, dan dia telah mengirimkan data transaksinya kepadaku, kata Zhong Xiu. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengetuk manik cian itu. Manik itu berkelebat, memancarkan layar cahaya cian. Deretan barang muncul di atasnya, diikuti dengan jumlah transaksi. Di bagian bawah terdapat jumlah total yang dihitung. 1.395.000 batu roh. Wajah Zhong Xiu memucat. Setelah paruh pertama, Paviliun Yingxian hampir 30% tertinggal dari Paviliun Yukuan dalam hal volume transaksi. Simu sedikit mengernyit, lalu segera mengendur. Jangan khawatir, katanya lembut, sambil memegang tangan Zhong Xiu. Tapi, kata Zhong Xiu, "Siwer, tidak apa-apa." Melihat daftar barang di atas, Paviliun Yukuan menyimpan banyak barang terbaik untuk paruh pertama. Kita mungkin akan menyusul di paruh kedua, kata Simu. Zhong Xiu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk enggan. Paviliun Yukuan. Wanita mempesona itu memegang token giok di tangannya, sebuah layar cahaya muncul di atasnya. Daftar barang juga ditampilkan di layar, menunjukkan situasi di Paviliun Yingxian. Volume transaksi untuk paruh pertama kurang dari 1,1 juta,
wanita mempesona itu mencibir, sambil menyimpan tokennya. Menurut informasi dari mata-mata kami di sana, Paviliun Yingxian masih memiliki beberapa jimat tingkat tinggi untuk paruh kedua. Dilihat dari angka penjualan di paruh pertama, jimat-jimat ini saja bisa menghasilkan banyak uang, kata wanita muda berbaju hijau itu dengan hati-hati dari pinggir lapangan. Aku tahu itu. Selain batu bintang terakhir, barang-barang lain dalam daftar lelang mereka tidak perlu dikhawatirkan. Lagi pula, kami memiliki beberapa barang langka yang disimpan untuk paruh kedua. Pantau terus Paviliun Yingxian dan laporkan perkembangannya kepadaku, kata wanita mempesona itu. Di Paviliun Yingxian, setelah istirahat sejenak, paruh kedua lelang segera dimulai. Benda pertama adalah sepotong kayu hijau seukuran kepala manusia. Lingkaran pertumbuhannya terlihat jelas, memancarkan lingkaran cahaya hijau. Bahkan dari kejauhan, seseorang dapat merasakan energi spiritual yang kuat yang terkandung di dalamnya. Semuanya, harta ini konon merupakan kayu raja ilahi yang langka, jarang terlihat dalam satu abad. Paviliun kami telah berusaha keras untuk mendapatkannya. Ini adalah material yang sangat baik untuk memurnikan artefak spiritual yang berkaitan dengan kayu. Harga awalnya adalah 30.000 batu roh, kata Guli. Mata para hadirin berkobar penuh semangat. Semua yang hadir sangat jeli. Mereka dapat langsung menyadari bahwa batu dewa kayu ini adalah material spiritual yang langka dan berharga. Jika ditemukan oleh seorang ahli pemurnian, batu ini dapat dimurnikan menjadi artefak spiritual yang berkaitan dengan kayu dengan kualitas yang sangat baik, bahkan mungkin kelas atas. Harga awal 30.000 batu roh memang tidak mahal, tetapi seringkali, barang langka dan murah seperti itu justru terjual jauh lebih mahal dari harga normal. 35.000. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sebuah ruangan pribadi. 40.000. Teriak suara lain. 50.000. Kayu raja ilahi ini sungguh harta karun yang langka. Penawaran semakin gencar, dengan cepat mencapai 100.000 batu roh. Para pelanggan di bawah ramai berdiskusi, dan mereka yang masih menawar berasal dari kamar-kamar pribadi di sebelahnya. Harganya benar-benar 100.000 batu roh. Wow, para petinggi di kamar-kamar ini benar-benar kaya. Tentu saja, mereka yang bisa duduk di kamar-kamar ini termasuk yang terkuat dari berbagai faksi. Kami, yang kecil, tak tertandingi. 100.000. Sebuah suara tua terdengar dari salah satu kamar pribadi. Penghuninya tak lain adalah tetua berjubah abu-abu yang berdiri di samping Leng Yuetong. 101.000 sudah merupakan harga yang tinggi, dan untuk sesaat tak seorang pun di sekitar bersuara. 150.000. Guli menunggu sejenak, dan tepat saat ia hendak berbicara, sebuah suara yang agak malas bergema. Mereka yang memiliki ingatan baik di antara kerumunan segera mengenali suara orang yang awalnya membeli jimat tingkat tinggi itu dengan harga selangit, 100.000 batu roh. Tetua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Siapa orang ini? Kaya sekali. Di ruang atas, Zhong Xiu menatap ke arah ruang pribadi tempat suara malas itu berasal, wajahnya dipenuhi rasa terkejut sekaligus gembira. Ia membalik badan dan mengeluarkan sebuah plakat giok, yang di atasnya tertulis serangkaian nama. Yutian. Zhong Xiu segera menemukan nama orang di ruang pribadi itu, dengan raut wajah bingung.
Ia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Jangan khawatir tentang siapa dia, yang penting dia bisa mendapatkan harga tinggi di pelelangan, kata si Mo dengan tenang. Baiklah, siapapun orang ini, aku akan pergi dan berterima kasih padanya secara langsung nanti. Zhong Xiu mengangguk dan berkata. Lelang berlanjut, dan barang kedua pun muncul, sebuah senjata spiritual cambuk perak, dengan kualitas yang sama dengan tombak perak sebelumnya. Setelah beberapa penawaran, seseorang menawar dengan harga tinggi, yaitu 40.000 batu spiritual. 60.000. Suara malas itu terdengar lagi. Wajah semua orang yang hadir berubah warna, dan mereka melihat ke arah ruang pribadi. Ruangan itu diselimuti oleh sekat-sekat, jadi wajar saja, situasi di dalamnya tidak terlihat. Lot ketiga yang dilelang adalah 10 jimat tingkat tinggi. Paruh kedua lelang berjalan sesuai urutan, dengan setiap barang muncul di panggung, semuanya benar-benar berharga. Namun, perwakilan dari semua faksi utama di tempat lelang kini dipenuhi rasa jengkel. Suara malas itu sesekali terdengar tanpa peringatan, menawar segala jenis harta, baik material, ramuan, maupun alat spiritual, dan harga yang ditawarkan sungguh luar biasa tinggi. Lebih dari sepertiga paruh kedua lelang diambil oleh orang ini. Dengan tawaran yang sangat tinggi. Kehadirannya juga sedikit memengaruhi harga barang-barang lain, menyebabkan harganya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Paruh kedua lelang segera berakhir, tetapi suasana di tempat lelang semakin memanas, karena sorotan utama menanti. Seorang petugas berjubah kuning mendekat, memegang kotak kayu hijau dan meletakkannya di meja lelang. Mungkinkah benda itu? Seharusnya begitu. Lelang hampir berakhir. Penonton di bawah ramai berdiskusi. Kalian semua sudah menebaknya. Harta berikutnya adalah bunga Xuanming yang telah lama ditunggu-tunggu. Guli membuka kotak kayu itu, memperlihatkan 3 bunga hijau. Ini benar-benar bunga Xuanming. Seluruh tempat ramai dibicarakan. Bunga Xuanming sebelumnya telah menarik perhatian besar di pelelangan kecil di Paviliun Yukuan, dan kini, di seluruh kota Changsu, harta karun dunia lain ini, yang mampu meningkatkan kekuatan magis secara signifikan, dikenal luas. Di dalam tempat itu, berbagai faksi dengan antusias mengikuti lelang. Akhirnya, ketiga bunga Xuanming dibeli oleh tetua berjubah abu-abu dengan harga yang sangat mahal, yaitu 190.000 batu roh. Suara malas itu secara mengejutkan tidak ikut serta dalam lelang. Semuanya, harta karun berikutnya juga yang paling berharga dari pelelangan ini, kata Guli, sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu seukuran kepalan tangan. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah batu seukuran ibu jari yang berkilauan dengan cahaya bintang, sebuah batu bintang. Saya tidak perlu menjelaskan asal-usul dan tujuan barang ini. Harga awal untuk batu bintang ini adalah 200.000 batu roh, dan setiap penawaran harus minimal 10.000 batu roh, kata Guli. Lelang terakhir Paviliun Yingxian adalah sebuah batu bintang. Meskipun hanya muncul dalam daftar barang yang disertakan dalam undangan, siapapun yang jeli dapat dengan mudah mengenalinya. Nilai batu bintang sudah terkenal. Kemampuannya untuk membuka dan memelihara saluran spasial antara dua antarmuka, fungsi ini saja, tak ternilai harganya dalam batu roh. 200.000. Suara seorang wanita langsung terdengar dari sebuah ruangan pribadi tempat seorang wanita bernama Zen duduk. 220.000. Seseorang langsung mulai bersaing untuk mendapatkannya.
Bab 370 menyalip. Paviliun Yukuan. Wanita mempesona itu berdiri di lorong di tempat acara, wajahnya agak ragu. Ia memegang sebuah tablet giok di tangannya, yang di atasnya muncul baris-baris tulisan dari waktu ke waktu. Bagaimana situasi di Paviliun Yingxian? Sebuah suara terdengar, dan Wang Ruikun berjalan perlahan. Paman, Anda di sini. Wanita mempesona itu buru-buru membungkuk. Wang Ruikun melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu formalitas. Entah kenapa, situasi di Paviliun Yingxian tiba-tiba menjadi sangat baik di babak kedua, dan harga tinggi terus dilelang. Sekarang total volume transaksi telah mencapai hampir 3 juta batu spiritual. Wanita mempesona itu berkata, "Bagaimana jika dibandingkan dengan tempat Anda?" Tanya Wang Ruikun. Total volume transaksi kita sudah mencapai 3,3 juta. Dilihat dari barang-barang yang mereka lelang, batu bintang yang sedang dilelang seharusnya menjadi pencapaian puncak mereka. Harga 400.000 batu roh saja sudah sangat mahal. Saya juga melelang kristal Lingyan, dan harganya sudah mencapai 500.000. Kita pasti akan mengalahkan Paviliun Yingxian, kata wanita mempesona itu dengan nada bangga. Penawaran sengit sedang berlangsung di tempat lelang di bawah. Di atas meja lelang terdapat sebuah kristal merah tua, kristal Lingyan. Tiba-tiba, token giok di tangan wanita mempesona itu berkelebat. Ia meliriknya dan senyum lebar tersungging di wajahnya. Paman, lelang batu bintang Paviliun Yingxian telah selesai, terjual seharga 390.000 batu roh, kata wanita mempesona itu. Wang Ruikun mengangguk dan mengucapkan, "Oke." Pada saat itu, suara seorang wanita bergema dari sebuah ruangan pribadi di bawah. 600.000 batu roh. Aku akan mengambil kristal Lingyan ini. Suasana langsung hening. Melihat ini, bibir wanita mempesona itu melengkung. Saat itu, di pelelangan Paviliun Yingxian, seseorang dari balai lelang mengantarkan batu bintang ke ruang pribadi tempat wanita bermarga Zen menginap. Di dalam, semua orang mengobrol, tetapi kebanyakan tampak puas karena perjalanan mereka sepadan. Beberapa sudah berdiri, seolah bersiap untuk pergi. Semuanya, pelelangan belum berakhir. Selanjutnya, kita akan mempersembahkan penutup acara ini, kata pria paruh baya berjubah ungu. Semua orang terkejut mendengar ini, dan banyak yang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Sepertinya barang paling berharga dalam daftar adalah batu bintang, kan? Mungkinkah ada sesuatu yang lebih berharga daripada batu bintang yang kulewatkan? Tidak mungkin. Sepertinya semuanya sudah dilelang. Meskipun banyak yang tampak terkejut, rasa ingin tahu mendorong mereka untuk berlama-lama, mengarahkan pandangan mereka ke tengah, ingin tahu apa yang disebut sebagai barang penutup. Semuanya, acara puncak ini juga ada dalam daftar barang lelang yang kalian terima. Setelah menerima komisi untuk barang ini, kami membandingkannya dengan batu bintang dan akhirnya memutuskan untuk menjadikannya sebagai acara puncak konferensi ini, ujar pria paruh baya berjubah ungu. Sambil berbicara, seseorang membawa nampan kecil berlapis brokat kuning dan meletakkannya di meja lelang. Pria paruh baya berjubah ungu mengangkat brokat kuning itu, dan tiba-tiba sebuah pagoda giok putih setinggi kurang dari setengah kaki muncul di hadapan semua orang. Pagoda itu sangat jernih dan indah, dengan ukiran rune yang rumit di tubuhnya, memancarkan lingkaran fluoresensi putih, dan tampak sangat luar biasa. Di tempat tersebut,
mata semua orang tertuju pada pagoda putih tersebut. Sesekali, beberapa orang berseru kagum, sementara yang lain mengajukan pertanyaan, tetapi sebagian besar tetap diam, seolah menunggu pria parubaya berjubah ungu memperkenalkannya. Sayangnya, tak seorang pun dari kalian pernah melihat benda ini sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkannya. Harta karun ini disebut Menara Roh Penenang. Kamar dagang kami telah mengesahkannya sebagai artefak spiritual asli dan bermutu tinggi, yang mampu memusatkan pikiran dan menguatkan jiwa. Benda ini memungkinkan seseorang untuk menenangkan jiwa dan memfokuskan pikiran selama kultivasi. Adapun manfaat lainnya, untuk saat ini akan tetap dirahasiakan, kata pria parubaya berjubah ungu itu dengan misterius. Kata-katanya kembali menimbulkan kegemparan di antara kerumunan, dengan pertanyaan-pertanyaan bermunculan satu demi satu. Kecuali artefak spiritual yang familiar atau terkenal, juru lelang biasanya berusaha keras untuk menjelaskan asal-usul dan tujuan benda tersebut, dengan harapan dapat menarik minat pembeli. Hal ini terutama berlaku untuk acara puncak, di mana juru lelang sering kali menggembar-gemborkan benda tersebut untuk mendapatkan harga tinggi. Namun, pria parubaya berjubah ungu itu hanya mengucapkan beberapa patah kata, menyatakan bahwa benda itu adalah artefak spiritual bermutu tinggi tanpa menyebutkan asal-usulnya atau ciri-ciri khususnya. Jika hanya sifat ambigunya, yaitu memusatkan pikiran dan memperkuat jiwa, yang dipertimbangkan, maka nilainya kemungkinan akan kurang praktis dibandingkan senjata spiritual ofensif kelas menengah hingga rendah pada umumnya. Lagi pula, beberapa senjata spiritual magis, meskipun berkualitas baik, kurang bernilai praktis karena fungsinya yang kurang populer. Meskipun beberapa masih penasaran, banyak yang kehilangan minat dan tetap tinggal, hanya menonton pertunjukan itu. Kalau begitu, mari kita mulai pelelangan menara ini. Tawaran awal adalah 200.000 batu roh, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 batu roh. Pria parubaya berjubah ungu itu, yang tampaknya mengantisipasi reaksi kerumunan, berbicara setelah hening sejenak. 200.000 batu roh, harga awal yang sama dengan batu bintang. Semua orang di tempat itu saling bertukar pandang bingung, dan tak seorang pun berbicara. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Jika itu batu bintang, itu akan baik-baik saja, karena semua orang tahu nilai dan kelangkaannya. Tetapi menawar senjata spiritual yang tidak diketahui menghadirkan risiko yang jauh lebih besar. Beberapa orang mulai melirik ke arah ruangan-ruangan pribadi di dekat tempat acara, hanya orang-orang kaya di sana yang mampu membayar ratusan ribu batu roh. Namun, kebanyakan orang tidak percaya ada petinggi-petinggi ini yang berani mengambil risiko sebesar itu. Di sebuah ruangan pribadi, seorang tetua berjubah abu-abu menatap pagoda giok putih di area lelang. Alisnya sedikit berkerut. Ia memancarkan kesadaran spiritual, mencoba menembus pagoda itu. Dengan bunyi gedebuk, pagoda itu seolah menghantam dinding lembut tak terlihat dan memantul kembali. Alis tetua berjubah abu-abu itu terangkat, sedikit keterkejutan di matanya. 200.000, katanya setelah hening sejenak. Keributan meletus di tempat acara. Seseorang tiba-tiba menawar harga 250.000. Suara malas yang sama dari sebelumnya bergema lagi. Semua orang terdiam, namun mengingat kejadian sebelumnya, kebanyakan orang sudah terbiasa. Mata tetua berjubah abu-abu itu berkedip, dan ia ragu-ragu. 260.000, katanya ragu-ragu.
300.000. Suara malas itu segera menyusul. Penatua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berhenti menawar, dan tempat itu menjadi hening sejenak. Ia juga sedang iseng, ingin melihat apa istimewanya benda ini. Secara intuitif, ia merasa pagoda giok putih kecil di lapangan itu memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang tampak cukup berguna, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Namun, jika harganya terlalu mahal, rasanya tidak masuk akal. 350.000. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari sebuah ruangan pribadi. Di dalamnya, seorang pria berjubah kuning duduk dengan tatapan kosong, seperti boneka yang diikat denga. Tali. Simu duduk di sampingnya, dengan santai memainkan token putih. Di belakang kepala pria berjubah kuning itu, seutas benang roh yang samar dan tembus pandang terhubung ke Simu di ujung lainnya. 400.000. Kata suara malas itu tanpa ragu, seolah puluhan ribu batu roh hanyalah benda kecil. 450.000. Simu melambaikan tangannya, dan pria berjubah kuning itu, tanpa ekspresi, mulai menawar lagi. 480.000. 500.000. Pria berjubah kuning dan suara di ruang privat itu tampak terkunci dalam pertarungan sengit, tak satu pun mundur karena mereka terus menaikkan harga, dengan cepat mencapai 600.000 batu roh. Saat itu, kerumunan di tempat itu sudah ramai berdiskusi. Penawaran kedua pria itu bukan karena banyaknya batu roh, melainkan karena pengakuan akan kualitas luar biasa pagoda putih. Mungkinkah itu senjata ajaib yang rusak? Pikiran itu berputar di benak semua orang, jantung mereka berdebar kencang. Perwakilan dari faksi-faksi kaya ingin bergabung dalam penawaran, tetapi ragu-ragu, berbisik di antara mereka sendiri. 800.000 batu roh. Rekan Taois, aku bertekad untuk mengamankan barang ini. Harap pertimbangkan harga dirimu, tindakan lebih lanjut akan membuatmu bangkrut. Suara itu tiba-tiba berubah, nadanya menyeramkan. Kotak yang ditempati pria berjubah kuning itu tampak tercengang oleh kata-kata ini, dan keheningan memancar untuk waktu yang lama. Mereka yang tergoda untuk menawar tetap diam. Akhirnya, pagoda giok putih terjual seharga 800.000 batu roh, dan pelelangan pun berakhir. Kerumunan di tempat itu bergemuruh dengan kegembiraan. Mengesampingkan keuntungan hari ini, pengamatan ini saja sudah cukup untuk memicu percakapan di masa mendatang. Tetua berjubah abu-abu itu berdiri, melirik ke arah ruangan pribadi tempat suara malas itu berasal, dengan seringai di matanya. Ia menggelengkan kepala dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Sekalipun pagoda giok putih itu benar-benar senjata sihir yang rusak, pagoda itu tidak bernilai 800.000 batu roh. Di ruangan pribadi lain, seorang wanita bermarga Zen menutupi wajahnya dan diam-diam menyatu dengan kerumunan, keluar dari paviliun Yingxian. Kalian boleh pergi, kata Simu, sambil menyodorkan token putih ke lengan pria berjubah kuning itu. Pria berjubah kuning itu berdiri, agak linglung, dan berjalan keluar ruangan, menyatu dengan kerumunan tanpa menarik perhatian siapapun. Saat ia keluar dari paviliun Yingxian, tubuhnya gemetar, dan matanya tiba-tiba jernih. Ia melirik sekilas, lalu teringat sesuatu dan bergegas menuju paviliun Yukuan. Di sebuah ruangan di paviliun Yingxian, wajah Zhong Xiu tampak gelisah, sebuah daftar di tangannya, lengannya sedikit gemetar. Bagaimana kabarmu? Berapa total volume transaksi hari ini? Simu masuk dan bertanya.
Zhong Xiu melompat seperti anak kecil saat melihat Simu. Totalnya sekitar 4,08 juta. Saya baru saja menerima kabar dari Pavilion Yukuan bahwa mereka juga telah menyelesaikan transaksi mereka. Volume transaksinya sekitar 3,9 juta, sedikit kurang dari 4 juta. Wajah Zhong Xiu memerah karena gembira. Petik 2. Bagus. Simu mengangguk. Zhong Xiu entah kenapa merasa gembira dan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika wajahnya, yang tadinya memerah karena gembira, tiba-tiba memucat dan tubuhnya bergoyang. Ada apa? Ekspresi Simu berubah, dan ia buru-buru menopang Zhong Xiu. Tidak apa-apa, mungkin hanya kelelahan beberapa hari terakhir ini. Zhong Xiu menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan pucat di wajahnya perlahan memudar. Ia tersenyum. "Siwer, kau benar-benar keras akhir-akhir ini," kata Simu. "Ngomong-ngomong, apakah tamu terhormat yang membeli hampir setengah barang kita masih di sini? Kita harus pergi dan berterima kasih padanya," tanya Zhong Xiu cemas, tiba-tiba teringat sesuatu. "Jangan khawatir, dia ada di luar. Kalau kau merasa tidak enak badan, aku akan mengizinkannya masuk." Simu tersenyum tipis dan berkata ke arah luar. Pintu didorong terbuka, dan seorang pemuda berjubah hitam masuk. Zhong Xiu tertegun sejenak, lalu terkekeh. Ia juga mengenal pemuda berjubah hitam ini, Hou Sailei.